Please verify. Access granted. Halo Sobat Nobar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Hacked yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang jago meretas dan mempunyai ambisi untuk mantap-mantap dengan seorang tante muda. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita nobar skui. Awal cerita film ini di sebuah kantor majalah terkenal yang bernama Parade. Duduk seorang wanita yang sedang bekerja. Perempuan itu adalah Samira, atau kita panggil aja dia Mbak Sam. Tak lama kemudian, seorang satpam masuk ke ruangannya dan memberitahukan kalau kantor sebentar lagi akan tutup. Alasan masih ada kerjaan, Mbak Sam sebenarnya lagi menunggu seseorang, tetapi tidak ada respon. Karena sudah larut malam, Mbak Sam pun akhirnya keluar dari kantor dan pergi ke rumah sakit. Ketika keluar dari kantor sampai di rumah sakit, ada seseorang yang diam-diam memotret dirinya. Mbak Sam di rumah sakit menjenguk ibunya yang lagi kritis dan bertemu dengan dokter ahli penyakit dalam. Panggil saja dia Dr. Raffi. Dia adalah teman SMA-nya. Dr. Raffi bilang bahwa Mbak Sam harus menerima kenyataan dengan kondisi ibunya. Tapi Mbak Sam tetap percaya bahwa masih ada harapan untuk ibunya. Dan Dr. Raffi berpesan padanya agar dia lebih memperhatikan masalah dirinya sendiri. Pulang dari rumah sakit, di halaman depan apartemennya, Mbak Sam mengeluh ada motor yang parkir di parkiran mobil. Tak lama kemudian, datang pemuda yang mengatakan bahwa dirinya lah yang memarkir motor tersebut, agar tidak ada yang bisa parkir kecuali Mbak Sam. Dia adalah Vivek, tetangga seapartemen Mbak Sam, dan dia masih muda, umurnya 19 tahun. Vivek mengantar Mbak Sam ke apartemennya, dan ketika sampai, Vivek bertanya apa dia baik-baik saja. Mbak Sam pun menjawab kalau dia baik-baik saja dan langsung menutup pintunya. Di apartemen Vivek, memperlihatkan neneknya sedang mencari ijazah Vivek di atas lemari, karena orang tua Vivek menanyakan ijazahnya, tapi Vivek menyuruh neneknya turun. Dari dalam kamar, Vivek memandangi kamar Mbak Sam. Tak disangka yang diam-diam memotret Mbak Sam adalah Vivek. Adegan berlanjut ke kamar Mbak Sam yang didatangi tukang ledeng untuk memperbaiki saluran airnya. Tiba-tiba berdering handphone Mbak Sam. Setelah dilihat, Om Kapur yang menelpon. Om Kapur ini adalah artis terkenal yang sudah beristri, namun menjalin hubungan dengan Mbak Sam. Mbak Sam pun jadi teringat pertemuan awalnya dengan Om Kapur. Di sebuah pesta mereka bertemu dan berkenalan. Tentunya karena rayuan Om Kapur yang sangat lihai, malam saat pesta itu mereka pun bermantap-mantap bersukaria. Dan Om Kapur berjanji dia akan meninggalkan istrinya dan menikahi Mbak Sam. Di tengah kegalauan Mbak Sam, tukang ledeng itu memandangi sebuah foto di apartemen Mbak Sam. Adegan pun berlanjut. Mbak Sam mengantar Vivek ke kampusnya. Vivek membelikan kopi untuk Mbak Sam. Mbak Sam pun terkesan karena Vivek orang yang baik. Dia telah memperbaiki wifi penjual kopi tersebut. Sebagai imbalannya, penjual kopi tersebut memberikan kopi gratis. Di tengah perjalanan, Vivek meminta turun untuk mengambil handphone Mbak Sam yang diperbaiki. Bukannya menyala, handphone itu malah makin parah dan tidak bisa menyala sama sekali. Vivek menuduh bahwa pemilik kontak telah mencuri spare part dari handphone tersebut dan menelpon Mbak Sam memberitahukan bahwa handphonenya masih belum jadi. Di kantor Mbak Sam ada pergantian CEO baru, yaitu Tante Andini, karena ibunya CEO lama mau pensiun. Tante Andini ini berencana untuk merubah konten lama menjadi konten baru, tetapi ditentang oleh Mbak Sam. Saat kembali ke ruangannya, Mbak Sam ditunggu sopir Om Kapur yang mau mengajaknya untuk bertemu dengan Om Kapur di lokasi syuting. Dari kejauhan seperti biasa, Vivek memotret Mbak Sam. Di lokasi syuting, Mbak Sam marah pada Om Kapur karena sudah menunggu 1 jam lebih. Mbak Sam pun juga mengatakan bahwa dirinya bukan wanita simpanan, meminta Om untuk segera menceraikan istrinya dan menikahinya.
Dengan segala bujuk rayuan Om kepada Mbak Sam pun akhirnya percaya dan adegan mantap-mantap di lokasi pun terjadi. Malam harinya Vivek dihubungi orang tuanya yang menanyakan tentang kuliahnya yang belum selesai-selesai. Perhatiannya pun teralihkan ketika Mbak Sam pulang dan diantar Om kabur. Vivek pun geram dan mulai meretas akun tukang servis handphone tempat dia memperbaiki handphonenya Mbak Sam. Tentu saja karena ulah Vivek, tukang servis handphone itu ditangkap polisi malam itu juga. Setelah diselidiki, keesokan harinya tukang servis itu dilepaskan karena ada kesalahpahaman di database kepolisian yang namanya masuk dalam daftar buronan. Di depan toko, Vivek pun mengancam tukang servis itu untuk mengganti handphone Mbak Sam dengan yang baru. Sementara itu, di pesta ulang tahunnya Mbak Sam, sopir Om Kapur memberikan hadiah gelang tetapi lewat sopirnya. Itu membuat Mbak Sam galau dan menelpon Om Kapur untuk menemaninya satu malam. Vivek datang ke pesta Mbak Sam dan memberikan handphone baru dari tukang servis itu. Tukang ledeng yang memperbaiki saluran airnya pun juga datang memberikan hadiah untuknya. Dalam percakapannya, Mbak Sam galau menunggu Om Kapur yang tak kunjung datang. Oh iya, tukang ledeng ini adalah teman masa kecil Mbak Sam. Dia adalah Mas Rohan. Mbak Sam izin pergi untuk menelepon, dan tentu saja yang dia telepon adalah Om Kapur, tetapi tidak diangkat olehnya. Ternyata Om Kapur sedang berduaan bersama istrinya di apartemen. Hal itu membuat Mbak Sam semakin gundah gulana. Dari balik dinding, Mas Rohan mengintip Mbak Sam yang lagi galau. Seperti biasa film India, adegan bernyanyi pun terjadi. Selama pesta, Mbak Sam sangat galau gundah gulana sampai dia mabuk parah. Setelah pesta berakhir, Vivek membersihkan piring dan gelas yang berserakan di apartemen Mbak Sam. Berniat membantu, Mbak Sam pun menjatuhkan gelas yang dibawanya dan menangis. Vivek menanyakan apa yang terjadi. Setelah Mbak Sam curhat, Vivek memeluk Mbak Sam dan tanpa sadar, Mbak Sam pun mencaplok mulut Vivek. Adegan mantap-mantap antara Vivek dan Mbak Sam pun terjadi dengan sangat membara. Keesokan harinya, Mbak Sam bangun dan menemukan Vivek berada di samping tempat tidurnya. Bel apartemen pun berdering. Ting tong, Om Kapur sudah berada di luar apartemen membawakan bunga. Mbak Sam tidak berani membukakan pintu dan menyesali perbuatannya tadi malam. Di meeting kantor, Mbak Sam melamun dan atasannya Tante Nandini komplain bahwa penjualannya terus menurun. Vivek datang ke kantor Mbak Sam untuk membawakan makan siang, tetapi Mbak Sam malah memarahi Vivek atas perlakuannya itu dan mengatakan bahwa Vivek tidak perlu mengurus dirinya lagi. Tentu saja Vivek pun menjadi patah hati. Malam harinya, Vivek mulai meretas perusahaan tempat Mbak Sam bekerja. Keesokan harinya, berita tentang bocornya informasi perusahaan terjadi. Mbak Sam bertanya pada Tante Nandini, siapa pelakunya? Karena informasi mengenai data perusahaan hanya dimiliki oleh dirinya dan Tante Nandini saja. Tim IT pun ditugaskan untuk menyelidiki hal ini. Di ruangan kerja, Mbak Sam ditelepon oleh Vivek dan mengatakan bahwa semua itu adalah perbuatannya. Mbak Sam pun meminta untuk bertemu Vivek di warung kopi terdekat. Setelah bertemu, Mbak Sam pun marah dan menjelaskan bahwa Vivek seharusnya tidak perlu melakukan apa-apa untuknya, juga tidak mencampuri urusan pribadinya. Setelah kejadian mantap-mantap kemarin malam, Vivek berani mengatakan ke Mbak Sam bahwa dia mencintai dirinya. Tapi Mbak Sam menolaknya, bahwa kejadian semalam adalah murni kesalahan dan mengatakan bahwa Vivek masih berusia 19 tahun. Vivek mengingatkan kembali kejadian semalam pada Mbak Sam bahwa ingatkah dia pada Vivek yang berusia 19 tahun ketika mencium dan meniduri dirinya. Sangat kesal, Mbak Sam pun geram dan menamparnya. Mbak Sam meminta Vivek untuk menjauhinya. Hal itu membuat Vivek semakin patah hati dan marah. Di malam harinya, ketika Mbak Sam tidur, Vivek menyusup ke apartemen Mbak Sam dan memasang kamera pengawas di seluruh apartemennya. Vivek menyewa tempat pom bensin yang sudah lama tidak terpakai dengan alasan proyek kampus. Dari sini, dia melihat semua aktivitas di apartemen Mbak Sam. Dan dari sini pula, Vivek merencanakan hal gila untuk Mbak Sam.
Saat Mbak Sam datang ke kantor, dia tidak bisa membuka pintu kantornya. Setelah dibukakan petugas, Mbak Sam dipanggil ke ruangan Tante Nandini. Tante Nandini pun marah pada Mbak Sam dan menuduhnya bahwa kebocoran data perusahaan disebabkan olehnya. Bukti-bukti dari tim IT Tante Nandini pun juga memperkuat kesalahan Mbak Sam. Walaupun mengelak, Mbak Sam pun akhirnya dipecat saat itu juga. Dengan perasaan sedih, Mbak Sam mengemas barang dan pulang. Mbak Sam datang ke rumah sakit menjenguk ibunya. Tiba-tiba handphonenya bersuara sendiri, dan itu adalah Vivek yang mengancam Mbak Sam. Karena bingung suara handphonenya tidak bisa mati, Mbak Sam pun membanting handphonenya. Sampai di parkiran apartemen, di dalam mobil Mbak Sam terlihat depresi dan ditemukan Mas Rohan dan membawanya ke kamar. Hal itu pun tentu saja diamati Vivek dari CCTV. Esok hari, Om Kapur datang ke apartemen Mbak Sam dan bertanya pada Mbak Sam apa yang terjadi. Setelah ditekan untuk bicara, akhirnya Mbak Sam menceritakan semua bahwa dia telah khilaf dan menyesal sudah melakukan mantap-mantap bersama Vivek. Om Kapur pun meyakinkan Mbak Sam bahwa ini semua bukan salahnya, tapi salah dirinya karena dia tidak ada di sana malam itu. Om Kapur mengajak Mbak Sam untuk ikut pergi ke luar kota syuting dengannya. Tujuannya untuk menghindari teror Vivek. Awalnya Mbak Sam tidak setuju, tapi akhirnya dia mau ikut juga. Dan berangkatlah mereka. Di sebuah hotel mereka bersenang-senang dan caplok-mencaplok penuh dengan birahi. Tanpa disadari, Vivek pun memotret perbuatan mereka. Dan keesokan harinya, ketika Mbak Sam dan Om Kapur pulang dan tiba di bandara, karena foto mereka tersebar, banyak awak media menyerbu mereka. Om Kapur pun masuk mobil dan meninggalkan Mbak Sam. Mbak Sam merasa sedih dan dia pergi menuju rumah sakit. Betapa terkejutnya dia setelah melihat acara TV yang menayangkan Om Kapur bersama istrinya. Om Kapur menyatakan bahwa dirinya dan Mbak Sam hanya sebatas teman saja. Setelah masuk ke kamar ibunya yang lagi sakit, dia sudah ditunggu oleh Vivek. Dengan nada mengancam, Vivek sekali lagi menawarkan dirinya untuk menikahi Mbak Sam. Tentu saja Mbak Sam menolak. Geram dengan jawaban Mbak Sam, Vivek mengancam akan menyebar foto mantap-mantapnya bersama Om Kapur ke internet. Karena penolakan itu, di dalam kamar apartemen, Vivek menyuruh seseorang untuk berpakaian layaknya Mbak Sam, baik itu pakaian, rambut, bahkan baunya. Tetapi tetap saja dia berbeda dengan Mbak Sam. Karena emosi dan frustasi, Vivek pun mencekik perempuan itu dan menyuruhnya pergi. Adegan berlanjut memperlihatkan Mas Rohan yang khawatir akan kondisi Mbak Sam. Dan malam itu juga ibu Mbak Sam dikabarkan meninggal dunia. Keesokan harinya ibunya dimakamkan. Pada pemakaman itu muncul Vivek dari jauh. Dan juga datang Om Kapur mengunjunginya dan mengatakan bahwa dia menyesal. Tetapi Mbak Sam sudah tidak tahan lagi dan berkata bahwa Mbak Sam yang dulu sudah mati bersama mayat ibunya dan menyuruh Om Kapur untuk pergi dari hidupnya selamanya. Selanjutnya, nenek Vivek kaget karena polisi datang ke apartemen Vivek dan membawa Vivek ke kantor polisi. Nenek Vivek bertanya pada polisi apa yang terjadi. Katanya Vivek telah melakukan kejahatan. Ternyata yang melaporkan adalah Mbak Sam dan Mas Rohan. Di kantor polisi, polisi menginterogasi Vivek. Karena tidak mengaku kalau dia telah meretas handphone Mbak Sam, polisi pun itu menampar Vivek. Setelah inspektur polisi itu pergi, Vivek menyuruh penjaga untuk mengambilkan air untuknya. Keadaan pun sepi. Vivek mengambil handphone instruktur polisi itu dan meretasnya. Setelah kembali, kepala polisi itu melanjutkan interogasinya pada Vivek. Tentu saja, Vivek membalikkan keadaan karena dia telah meretas handphonenya. Dia mengancam kepala polisi itu bahwa dia akan membocorkan rahasianya. Vivek pun dilepaskan. Kepala polisi itu mengabarkan ke Mbak Sam bahwa Vivek dilepaskan karena tidak cukup bukti. Tak hanya sampai di situ, Vivek pun meretas akun Facebook Mbak Sam, Twitter, dan IG-nya. Di sisi lain, nenek Vivek memarahi Vivek karena polisi menangkapnya. Dia bertanya, apa yang telah dia lakukan? Vivek tentu saja tidak mau mengaku. Tak lama seseorang datang. Dia adalah Mas Rohan. Dengan penuh amarah meminta Vivek untuk mengaku dan memberitahu password akun yang telah diretas. Mbak Sam dan satpam apartemen pun menghentikan Mas Rohan dan membawanya pergi. Sekali lagi nenek Vivek meminta Vivek untuk menjelaskan apa yang terjadi dan mengancam akan melaporkan ke orang tuanya.
Tentu saja Vivek tetap diam. Di apartemen Mas Rohan, Mbak Sam merawat luka Mas Rohan. Tak sengaja Mbak Sam menemukan foto masa kecilnya bersama Mas Rohan dan baru menyadari bahwa Mas Rohan ini adalah teman masa kecilnya. Mas Rohan pun juga mengatakan bahwa Mbak Sam tidak sendirian, masih ada teman masa kecilnya, yaitu dia. Adegan berlanjut dengan kedekatan mereka dan Mas Rohan meminta maaf. Malam harinya Mbak Sam meminta untuk tinggal di kamar Mas Rohan. Bukan seperti pria lain yang meminta mantap-mantap, Mas Rohan benar-benar tulus. Pagi harinya, Mbak Sam meminta bantuan temannya sendiri yang bernama Vinod. Dia adalah IT cyber security untuk membantu masalahnya. Baru membuka laptop Vinod sudah diretas oleh Vivek duluan. Vivek mengancamnya agar tidak ikut campur, karena dia akan menguras uang yang ada di ATM-nya. Benar saja, dia mendapatkan SMS banking bahwa uangnya ditransfer ke rekening lain. Sekali lagi usaha Mbak Sam pun gagal dan dia makin depresi. Mbak Sam pun lari sampai hampir tertabrak mobil dan truk. Sampai pada parkiran rumah sakit, Vivek pun muncul dan menjelaskan bahwa dirinya yang dulu berniat mau menikahinya sekarang memiliki rencana lain, yaitu hanya menjadikannya budak mantap-mantap. Mas Rohan membawa Mbak Sam ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Di bekas pom bensin, Vivek mulai mengamati gerak-gerik Mbak Sam kembali. Ditemukan bahwa Mbak Sam berada di bar kopi. Karena berisik, Vivek pun tidak bisa mendengar percakapan Mbak Sam bersama Mas Rohan. Dalam percakapannya, Mbak Sam dengan dibantu Mas Rohan berencana untuk membongkar rahasia Vivek. Karena dia penjahat, pasti telah melakukan kejahatan lain. Penyelidikan pun dilakukan oleh mereka. Mas Rohan mengikuti Vivek dan mengumpulkan foto-foto aktivitas Vivek. Sampai ditemukan sebuah foto wanita yang berjalan ke arah apartemen Vivek. Dan Mbak Sam pun mempunyai sebuah rencana. Di lampu merah, Mbak Sam memberikan handphonenya dan handphone Mas Rohan kepada Dr. Raffi agar Vivek tidak bisa melacak keberadaannya. Sesuai rencana, Vivek termakan jebakannya. Mbak Sam dan Mas Rohan pun terus mencari orang di dalam foto tersebut, mengikutinya dan bertemulah mereka di toko pakaian. Ternyata dia adalah Tante Rea, pemilik toko pakaian tempat Vivek dulu magang. Awal magang, Vivek terlihat baik, tapi lama-lama dia mulai merayunya dan memerasnya dengan mengancam bahwa foto telanjang yang diretasnya akan disebarluaskan. Vivek pun meminta Tante Rea itu untuk jadi pembantu dan pemuas mantap-mantap di apartemennya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sebelum mereka berdua, Vivek sudah melakukan kejahatan ini kepada banyak wanita. Salah satunya adalah Dik Pria, mahasiswi sebuah kampus, yang juga diperas dengan ancaman. Adegan berlanjut di dalam kafe. Mbak Sam menyuruh Mas Rohan mencabut SIM cardnya, tetapi hal tersebut udah diketahui Vivek dari kamera CCTV. Tapi Vivek lebih cerdas. Dia meretas salah satu handphone pengunjung yang ada di sana. Mbak Sam berencana untuk menghabisi Vivek untuk selamanya dengan cara menjebaknya dalam sebuah kamar hotel. Begitu Vivek datang, mereka akan memberitahu semua kejahatannya pada Vivek dengan harapan Vivek akan mengakuinya. Rencana pun dimulai. Mbak Sam menelepon Vivek untuk menerima kesepakatannya. Ketika mau pergi, nenek Vivek bertanya pada Vivek, kemana dia mau pergi? Vivek menjawab, mau keluar bersama teman. Nenek Vivek sudah tahu bahwa Vivek sebenarnya tak pernah lulus kuliah dan selama ini telah berbohong kepada orang tuanya. Di kamar hotel, Mbak Sam menunggu Vivek dan ditemani Mas Rohan yang berjaga di parkiran. Karena tahu rencana mereka berdua, Vivek pun menembakkan obat bius pada Mas Rohan yang ada di parkiran. Setelah itu, Vivek menuju kamar hotel Mbak Sam. Sesuai rencana Mbak Sam, dia pun menceritakan rahasia mengenai kejahatannya pada Vivek. Tanpa berkata, Vivek menjawabnya lewat pesan dari handphone dan memperlihatkan foto Mas Rohan yang telah dibius. Ternyata obat bius itu mengandung racun. Vivek pun menawarkan apakah dia mau obat penawarnya, tapi dengan syarat dia harus menuruti keinginannya. Mbak Sam pun setuju dan dibawanya Mbak Sam ke dalam markas Vivek bekas pom bensin tersebut. Di sana Mbak Sam diikat di atas kursi. Terkejutnya Mbak Sam bahwa di sana juga diikat nenek Vivek yang sudah tidak bernyawa. Mbak Sam mengancam kalau mereka sudah terekam CCTV ketika meninggalkan hotel dan sebentar lagi polisi akan datang untuk mencarinya. Tapi sayang,
Vivek menunjukkan cara dia meretas CCTV tersebut di depan Mbak Sam. Vivek menghapus jejaknya saat datang dan pergi bersama Mbak Sam, sehingga tidak terekam oleh kamera CCTV. Sudah dilanda nafsu yang tinggi, Vivek pun mulai mencaplok leher Mbak Sam. Tetapi Mbak Sam memberontak dan berusaha melepaskan diri dari kursi. Setelah berhasil, dia mengambil linggis di ruangan itu dan memukulkan ke Vivek sampai berkali-kali, dan Vivek akhirnya dibunuh oleh Mbak Sam. Setelah mendapatkan obat penawarnya, Mbak Sam bergegas menyelamatkan Mas Rohan. Esok harinya, inspektur polisi pun menginterogasi Mbak Sam karena terakhir yang berhubungan dengan Vivek adalah dirinya. Namun karena Vivek sudah menghapus sendiri jejak rekaman CCTV bersama Mbak Sam, maka Mbak Sam tidak terbukti bersalah. Walaupun sebenarnya inspektur polisi curiga dia yang membunuh Vivek, dan kasusnya pun ditutup. Akhir film menceritakan Mbak Sam dan Mas Rohan berjalan keluar dari kantor polisi dan selesai.